So hi, ini adalah hari ke-56 Road to 1 Million Series dan hari ini saya record pukul setengah 9 pagi dan saya belajar mengenai skill storytelling. Mengapa saya belajar skill storytelling ini? Karena otak manusia didesain untuk mengingat sebuah cerita, bukan hanya informasi dan data. Otak manusia akan lebih mengingat sebuah cerita yang melekat pada dirinya. Jadi saya rasa jika saya bisa menggabungkan skill komunikasi dan skill storytelling, ini akan menjadi sebuah alat yang powerful untuk semua aspek, entah itu personal, bisnis, marketing, selling, apapun itu. Saya yakin skill komunikasi jika digabungkan dengan skill storytelling akan menjadi tools yang sangat powerful, khususnya di era digital ini. Dan pagi ini saya belajar bertukar pikiran dengan AI dan saya mencoba Gemini. Biasanya saya menggunakan ChatGPT untuk brainstorming, untuk mencari informasi, untuk riset. Tapi pagi ini saya memutuskan untuk mencoba Gemini atau Google Gemini. Dan saya bertanya pada Google Gemini, mengapa skill storytelling ini sangat penting, khususnya di era digital ini? Dan jawabannya adalah karena keterampilan paling fundamental atau salah satu keterampilan yang paling fundamental dan paling kuat yang dimiliki seseorang adalah storytelling atau kemampuan untuk bercerita. Skill storytelling bukan hanya sebuah keterampilan tentang menghibur, tetapi sebuah alat yang esensial, alat yang penting dalam berbagai aspek kehidupan, entah itu personal maupun profesional. Dan berikut adalah beberapa alasan yang sangat penting mengapa storytelling ini sangat harus atau wajib untuk dikuasai. Yang pertama adalah menarik perhatian dan meningkatkan kredibilitas. Di dunia yang serba cepat, serba penuh informasi, perhatian adalah komoditas yang langka. Perhatian adalah new currency atau mata uang yang baru. Kalau kamu bisa menarik perhatian audiens, menarik perhatian orang melalui konten, melalui cerita, media, apapun itu, sudah pasti kamu memiliki sebuah skill yang sangat penting. Karena, sekali lagi, perhatian adalah komoditas yang langka, yang penting. Jadi, kalau kamu bisa menarik perhatian, kamu bisa mendapatkan banyak sekali keuntungan. Cerita atau storytelling secara alami akan memancing rasa ingin tahu dan emosi dari audiens Anda. Ketika kamu bercerita, kamu tidak hanya menyampaikan informasi atau data, tetapi juga menciptakan pengalaman bagi audiens Anda, bagi pembaca Anda, bagi penonton Anda, atau pendengar kamu. Ini akan membuat mereka lebih terlibat dan cenderung bertahan untuk mendengarkan atau membaca blog kamu, mendengarkan konten kamu dari awal sampai akhir, oke? Dan yang selanjutnya, storytelling dapat membangun kepercayaan, oke? Ketika kamu menceritakan sebuah kisah yang autentik, yang orisinil, yang jujur, kamu akan menunjukkan sisi manusiawi kamu. Dan ini bisa membangun kepercayaan atau trust karena audiens akan merasa kamu tidak hanya berbicara dari teori atau omong kosong saja, tetapi bercerita dari pengalaman nyata yang pernah Anda alami sebelumnya. Dan cerita ini bisa menjadi sebuah bukti sosial yang kuat atau testimoni yang kuat, menunjukkan bagaimana produk kamu telah membantu orang lain atau ide kamu berhasil untuk diimplementasikan oleh orang lain. Dan contoh penting storytelling dalam berbagai konteks seperti pemasaran dan penjualan. Sebuah produk atau brand yang punya cerita,
Entah itu asal-usulnya, nilai-nilainya, visi-misinya, dampak pada pelanggan akan jauh lebih menarik daripada yang hanya menawarkan sebuah fitur. Jadi, kalau tujuan kamu adalah menjual lebih banyak barang dan menghasilkan lebih banyak uang, sudah pasti kamu harus menggunakan teknik storytelling, karena teknik storytelling ini atau bercerita bisa menarik lebih banyak audiens, bisa menumbuhkan penasaran mereka, bisa menumbuhkan rasa ingin tahu mereka, dan bisa membangkitkan rasa percaya, dan di akhirnya mereka akan membeli produk kamu. Dan yang contoh lainnya adalah di konteks personal branding. Saat ini banyak sekali orang ingin membangun personal branding di sosial media, entah itu Instagram, TikTok, YouTube, apapun itu. Mereka berlomba-lomba untuk membangun personal branding. Dan menurut saya, personal branding ini sangat penting untuk dibangun untuk semua orang. Apapun latar belakang kamu, kamu harus membangun personal branding kamu. Jangan mencoba untuk membangun personal branding dengan berpura-pura. Artinya, apa yang kamu lakukan justru tidak kamu ceritakan, malah kamu menceritakan kejadian yang tidak kamu lalui. Cobalah untuk menjadi diri kamu sendiri, yang namanya aja personal branding, yang sudah pasti harus berdasarkan personal kamu, apa yang kamu suka, apa yang kamu kuasai, pengalaman kamu, pengetahuan kamu, cerita pribadi kamu, apapun itu yang namanya personal branding. Personal branding adalah nilai unik diri kamu sendiri, 100% diri kamu sendiri. Dan storytelling ini di aspek personal branding sangat penting, karena cerita personal tentang perjalanan Anda, perjalanan kamu, nilai-nilai kamu, dan apa yang membuat kamu unik adalah inti dari personal branding yang kuat. Jadi, singkatnya, storytelling adalah cara paling efektif untuk mengkomunikasikan sebuah ide, membangun sebuah hubungan, dan mencapai tujuan tertentu. Ini bisa mengubah pesan menjadi pengalaman yang tak terlupakan, bisa mengubah pesan yang biasa, mengubah informasi atau data yang membosankan menjadi sebuah cerita dan pengalaman yang tak terlupakan yang terus melekat di otak penonton Anda. Kalau kamu tahu Bill Gates atau founder lainnya, founder Apple, ketika dia mempromosikan sebuah produk baru, mereka menggunakan teknik storytelling ini. Contohnya ketika iPhone diluncurkan, MacBook diluncurkan, atau apapun produk Apple. Di peluncurannya, mereka tidak langsung bilang, ini fiturnya A, B, C, D, manfaatnya ini, harganya sekian. Tidak. Mereka menceritakan behind the scene produk tersebut, alasan mengapa mereka membuat produk itu, masalah apa yang bisa diselesaikan oleh produk itu, dan lain sebagainya. Tapi fitur ini dikemas menjadi sebuah cerita yang bisa melekat di kepala penonton mereka. Dan ini adalah latihan saya dalam berbicara dan juga storytelling. Saya juga bertanya pada Google Gemini, latihan apa yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan skill storytelling saya? Yang jelas harus terus berlatih setiap hari, tapi pasti harus ada strateginya atau metode apa yang saya gunakan untuk meningkatkan skill storytelling saya. Yang pertama adalah the why game atau permainan mengapa. Cara melakukannya adalah coba pilih satu topik dan jelaskan mengapa ini penting, mengapa ini harus diceritakan, mengapa audiens harus tahu cerita tersebut. Ketika kamu merasa selesai atau ragu dalam bercerita,
Tanyakan pada diri sendiri mengapa topik ini penting dan mengapa audiens harus peduli dengan topik ini. Itu adalah cara pertama, yaitu the why game. Dan cara selanjutnya yang saya cukup menarik adalah memulai cerita dengan konflik. Umumnya sebuah cerita diawali dengan pembukaan, isi, baru penutup. Tapi teknik memulai dari konflik ini cukup berbeda. Alih-alih memulai dari opening atau pembukaan, teknik ini dimulai dengan konflik yang paling besar, konflik yang paling menegangkan, konflik yang paling emosional. Kenapa? Tujuannya adalah untuk menarik atensi atau perhatian audiens di awal cerita. Cara melakukannya sebenarnya cukup sederhana. Pilih sebuah topik atau cerita yang ingin Anda sampaikan, lalu mulai cerita tersebut dari titik yang paling menarik, konflik yang paling dramatis atau paling membingungkan di tengah cerita. Manfaat dari mengawali cerita dengan konflik adalah melatih kamu untuk menciptakan hook atau pengait yang kuat dan menarik perhatian audiens sejak awal cerita. Dan latihan selanjutnya yang cukup menarik adalah berlatih secara spontan atau lakukan aja tanpa persiapan, langsung ngomong. Storytelling seringkali membutuhkan kemampuan untuk beradaptasi dan bercerita secara spontan. Cara melakukannya cukup sederhana. Minta teman atau keluarga kamu atau ChatGPT untuk memberikan 2-3 kata yang acak. Misalnya bisa seperti kopi, petualangan, dan kunci. Dalam waktu 2-3 menit, buat cerita singkat yang menggabungkan ketiga kata tersebut. Jangan terlalu memikirkan plotnya, tapi biarkan mengalir saja. Karena tujuannya tidak untuk membuat cerita yang sempurna, tapi untuk menceritakan kata random tersebut. Dan setelah selesai, ulangi dengan set kata yang berbeda. Manfaatnya adalah meningkatkan kemampuan kamu untuk berpikir cepat, menghubungkan kata-kata, menghubungkan ide, dan berkreasi di bawah tekanan. Oke? Jadi, di hari ke-56 ini saya belajar mengenai storytelling atau skill bercerita. Ini sangat penting dan saya yakin kemampuan bercerita ini akan membantu diri saya level up atau meningkatkan value pribadi saya. Jadi seperti biasa saya akan terus post konten setiap hari, berbicara di depan kamera apapun itu, karena sekali lagi semua bisa karena terbiasa, dan saya membiasakan diri untuk berbicara di depan kamera, ngomong apapun meski kadang tidak ada topik, karena saya tahu saya akan bisa jika terus mencoba. Thank you for watching and I wish you all the best.